Halo semuanya, saya Zaki. Dan saya Sony. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai proyek tujuan telah kita buat. Pada proyek kali ini, kami membuat prototipe home security system yang dapat dimonitoring melalui Google Spreadsheet dan Thingsboard. Untuk prinsip kerja dari alat ini, yaitu pintu gerbang dapat terbuka secara otomatis jika kita tapping card pada RFID. Card yang bisa digunakan hanya card yang sudah terdaftar pada program. Jika menggunakan kartu yang salah, buzzer akan berbunyi 2 kali. Jika menggunakan kartu yang salah 3 kali berturut-turut, maka alarm buzzer akan menyala 8 kali. Kemudian, sensor IR-in akan membaca banyaknya orang yang masuk ke dalam rumah, sekaligus menyalakan lampu secara otomatis. Ketika orang keluar rumah, sensor IR-out akan membaca banyaknya orang yang keluar dan membuka gerbang secara otomatis. Kemudian, lampu akan padam ketika sensor IR dan sensor PIR mendeteksi tidak adanya orang dalam rumah. Pada prototipe ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang dideteksi melalui sensor PIR dan IR. Ketika sensor mendeteksi orang yang masuk tanpa adanya tapping card pada RFID, alarm buzzer akan berbunyi selama 8 kali. LCD pun akan menampilkan semua notifikasi tap kartu, jumlah orang masuk ataupun yang keluar, dan ketika adanya penyusup. Semua data mengenai prototipe ini dapat dimonitoring melalui platform Google Spreadsheet dan Thingsboard. Pada proyek kali ini, kami menggunakan sistem M2M Communication atau Machine-to-Machine Communication dari 2 buah modul Node MCU dengan menggunakan IP address, di mana satu Node MCU untuk kliennya dan yang satu lagi untuk servernya. Jadi pada Node MCU client, kita sambungkan dengan RFID. Kemudian pada Node MCU yang sebagai server, kita sambungkan dengan 2 sensor IR, 1 buzzer, kemudian ada relay, ada LED, ada LCD, dan 2 buah motor servo. Kemudian dilengkapi juga dengan sensor PIN. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan coding yang kami gunakan pada proyek 7 kali ini. Jadi di sini yang pertama kita lihat dulu coding pada kliennya. Jadi di klien itu terdapat ESP8266 library-nya, kemudian SPI MRFC itu untuk library dari RFID-nya. Ini di sini kita declarekan pin-pinnya, pin reset dan itu D3, kemudian pin access pada RFID itu D4. Kemudian di sini kita declarekan untuk koneksi ke internetnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita cantumkan tag dari kartu yang ingin kita gunakan. Jadi di sini kita logikakan jika ektp benar, silahkan masuk. Seperti itu. Kemudian nanti dari klien ini akan mengirimkan komen atau mengirimkan data dari sini untuk dikoneksikan ke ESP sebagai server. Seperti itu. Kemudian untuk coding pada servernya sendiri, jadi di sini kita menggunakan lumayan banyak komponen. Jadi ada liquid crystal di sini library dari LCD-nya, kemudian ada servo, kemudian ada Thingsboard, dan nanti dari server juga akan mengirimkan data ke Google Spreadsheet-nya. Kemudian karena kita menggunakan Thingsboard, jadi kita perlu menggunakan token dari Thingsboard tersebut. Kita cantumkan di sini. Kemudian ini declare pin LED, sensor IR in, sensor IR out. Kemudian ada lagi host chart dari Google Script-nya, script Google-nya untuk spreadsheet, dan guest ID dari Google Spreadsheet-nya. Kemudian dari server ini akan meminta data nantinya kepada klien. Jadi dari yang tadi, klien yang ada RFID-nya akan diminta datanya di sini atau di request dari server sendiri untuk diupload nanti ke spreadsheet dan Thingsboard-nya. Seperti itu. Jadi di sini kita declarekan logikanya pada void loop untuk count orang yang masuk dan orang yang keluar, dan tentu dengan jumlah orang yang dalamnya. Seperti itu. Kemudian di sini string input output visitor tag itu akan kita kirimkan nanti ke Google Spreadsheet-nya. Jadi di sini ada guest ID-nya, tadi saya bilang, untuk dikirimkan ke Google Spreadsheet-nya. Seperti itu. Ini untuk logika buzzer-nya. Kemudian ini untuk get and send visitor ini ke Thingsboard-nya.
seperti itu. Kemudian ini untuk void reconnecting, ketika nanti tidak bisa terkoneksi, di sini kita berikan koneksinya terkoneksi dan atau fail, seperti itu. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk script pada Google Spreadsheet-nya. Jadi di sini seperti ini coding script dari Google Spreadsheet-nya. Jadi di sini kita harus menyetupkan sheet ID yang ingin kita tampilkan nantinya di sini. Kemudian di sini kita akan menampilkan date, time, kemudian indikator-indikator yang ingin kita tampilkan seperti status lampu, visitor, in, out, status login, dan tag-nya. Di sini kita beri beberapa case yang akan dituliskan di kolom yang berbeda. Seperti ini di kolom C, kemudian kolom E, F, G, seperti itu. Kemudian dari sini nanti akan minta data dari program Arduino yang sudah kita upload ke .mcu servernya, seperti itu. Kemudian untuk tampilan Google Spreadsheet-nya sendiri seperti ini. Jadi ada tampilan date, time, status lampu, visitor, kemudian jumlah in, out, kemudian status login. Jika dengan kartu yang benar, maka akan keluar di sini berhasil dengan tag yang terdapat pada kartu tersebut atau kode unik milik kartu tersebut. Kemudian jika berbeda, maka tag kartunya juga akan terbaca dan akan notifikasi gagal, seperti itu. Kemudian pada things board-nya seperti ini, bisa kita di kanan bawah sini. Jadi dia akan menerima juga data in, kemudian out, dan jumlah visitornya. Jadi, dari proyek 7 kali ini, dapat kami tarik kesimpulan yang pertama, kami dapat mengoneksikan dua node MCU secara serial menggunakan IP address. Yang kedua, semua sensor dan aktuator dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, alat dapat bekerja dengan baik saat kami simulasikan. Yang keempat, data berhasil dimonitoring melalui Google Spreadsheet dan Thingsboard. Dan yang terakhir, kecepatan pengiriman data sangat bergantung pada koneksi internet. Sekian pembahasan video dari kami. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih.